Memang dalam rangka pengembangan UMKM ini salah satu isu utama adalah bagaimana mereka mendapatkan atau bagaimana mereka bisa mendapatkan permodalan untuk mengembangkan usahanya, karena kita tahu UMKM ini belum bankable. Mereka belum punya kemampuan ataupun kesempatan untuk akses ke kredit bank, kredit perbankan. Nah, oleh karena itu, satu sisi kita menyadari mereka butuh permodalan. Nah, oleh karena itu adanya fintech tadi yang disampaikan, kemudian juga adanya beberapa platform yang bisa kalau kita dilihat itu ada peer-to-peer lending yang bisa memberikan permodalan ya lewat platform peer-to-peer lending. Nah, jadi ini sebetulnya beberapa hal yang sangat penting yang perlu disebarluaskan informasinya ya kepada seluruh UMKM. Nah, kemudian untuk mereka adanya ekosistem mereka ini harus dikembangkan secara terintegrasi. Dalam artian mereka harus ada pengembangan dari hilir sampai hulu. Dalam artian begini, dari hilir itu mereka mulai dari pembinaan, pendampingan, supaya mereka produknya bisa sesuai dengan kualitas yang bagus, termasuk packagingnya gitu ya. Kemudian tentu untuk itu mereka perlu sistemnya, bagaimana pendanaan untuk itu mereka perlukan. Demikian juga untuk bisa mereka supaya bisa lebih sedikit memahami bagaimana menyusun laporan keuangan dan lain-lain ya. Kalau mereka mau berkembang lebih jauh tentu itu diperlukan. Nah, rasanya kita melihat ini harapan kita untuk mengembangkan UMKM ini tidak terlalu berlebihan lah kalau kita katakan saat ini ya, khususnya pada saat kita Indonesia ini berada dalam momentum yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin semua, saya lihat atau kita tahu bahwa Indonesia ini adalah dalam menjadi presidensi G20 ya, yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Nah, ada 3 topik utama di dalam G20, presidensi G20 kita ini, yaitu bahwa yang diangkat itu adalah sistem kesehatan dunia, transformasi ekonomi dan digital, dan juga transisi dari energi. Nah, dalam kaitan ini, terutama dalam rangka perluasan akses layanan keuangan kepada UMKM, kalau kita lihat sampai dengan triwulan 2 2021, OJK telah mencatat ya total penyaluran pembiayaan kepada UMKM ini cukup besar, yaitu terutama untuk sektor ekonomi kreatif itu sebesar 39 triliun, jadi cukup besar ya. Dan kreditnya pun tumbuh pada UMKM ini. Dan pertumbuhan ini tentu akan sangat membantu permodalan yang dibutuhkan ya. Di samping itu, kita juga patut mencatat bahwa UMKM ini sebetulnya kalau dari sisi kepatuhan ya membayar cicilan atau membayar pinjaman yang mereka ambil itu cukup baik. Dan kalau kita lihat di perbankan itu NPL atau non-performing loans-nya itu di bawah batas, di bawah 5%. Ya, jadi secara lebih spesifik kita katakan rasio dari NPL ini di sektor perdagangan besar terutama ya dan eceran itu hanya 3,96%. Jadi sebetulnya prospek dari UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan mendapatkan permodalan yang memadai itu sangat terbuka sebetulnya. Jadi kalau kita lihat hal tersebut, maka kita yakin sebetulnya potensi untuk mengembangkan UMKM termasuk juga industri ekonomi digital ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian kita. Tadi seperti mana saya sampaikan tadi, hampir 97% masyarakat kita berkiprah di UMKM. Ya, jadi tentu dengan demikian kalau UMKM ini bisa naik kelas ya, dalam artian mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, berarti itu kita menumbuh kembangkan juga ekonomi masyarakat kita. Nah, ini tentu akan menumbuhkan perekonomian nasional gitu ya. Nah, jadi berkenaan dengan hal tersebut, di sektor jasa keuangan juga harus menjawab kebutuhan dari UMKM ini untuk kemudian mereka bisa bertransformasi
secara digital. Saya senang tadi mendengar bahwa dari Bukalapak, dari tempat Bu Diah juga mengatakan berupaya maksimal ya untuk bagaimana kemudian UMKM ini bisa go digital juga. Nah, memang kendalanya tadi ya salah satunya kalau saya lihat itu adalah tidak seluruhnya juga di Indonesia ini sudah terkonek dengan internet gitu ya. Nah, ini mungkin juga perlu kerjasama seluruh pihak ya, tidak hanya di sektor jasa keuangan, tetapi juga di sektor yang lain-lain ya, teknologi dan lain-lain. Nah, jadi saya rasa itu yang kita perlu dorong bersama-sama sehingga kemudian UMKM yang ada di Indonesia bisa tergabung di dalam ekosistem digital di sektor jasa keuangan. OJK juga saat ini mempunyai perhatian yang juga lebih jauh lagi atas momentum digitalisasi di sektor jasa keuangan ini ya, khususnya untuk kepentingan dan keamanan konsumen. Nah, tadi juga Pak David juga mengatakan keamanan konsumen itu penting ya Pak ya, karena jangan sampai konsumen itu merasa dirugikan sehingga kemudian mereka kapok ya dan tidak mau lagi terlibat di dalam kegiatan yang ada di UMKM. Memang kalau kita lihat undang-undang data pribadi ini sedang dibahas Pak, jadi mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai dan kemudian bisa diterapkan di sektor jasa keuangan kita. Nah, tentu sementara undang-undang itu disiapkan, saya rasa beberapa ketentuan di OJK juga sudah mencoba mengadres ya tentang perlindungan konsumen. Bahkan di OJK itu ada mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan untuk bagaimana melindungi konsumen. Termasuk tadi misalnya ada kontrak yang hurufnya kecil-kecil sekali gitu ya. Kemudian sehingga susah untuk dibaca. Nah, ini juga dilarang itu kalau ada kontrak yang standar yang kemudian tidak dipahami atau tidak dikomunikasikan dengan baik kepada konsumen. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, bahwa pertama tentu kita bersama-sama ingin dorong UMKM ini. Kami OJK boleh dikata bagian dari sisi pelaksanaan tugas pemerintahan akan mendorong dengan semaksimal mungkin dan juga memfasilitasi dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada. Kita tahu OJK ini juga sebagai pengawas di perbankan, sekarang kita juga mencoba mendorong perbankan untuk juga lebih banyak menyalurkan kreditnya kepada UMKM. Ya, dan kelihatannya mereka perlu bekerja sama dengan fintech ya, karena fintech ini punya jangkauan yang jauh ya ke pelosok-pelosok karena mereka punya teknologi. Nah, kalau perbankan untuk hadir ke pelosok-pelosok tentu agak sulit karena mereka harus bikin kantor cabang dan lain-lain. Itu mungkin biaya yang besar. Oleh karena itu kita mendorong kolaborasi antara perbankan dengan fintech, kemudian untuk mencapai atau reach out kepada UMKM ya, melalui juga LKM. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan. Semoga saya berharap koordinasi kerjasama antara pemerintah di satu sisi, kemudian industri, para pelaku usaha yang bergerak di usaha ini dalam bentuk apa, segala macam bentuk usaha ya, dan itu kebanyakan adalah UMKM, itu kita bisa berkolaborasi bersama. Semoga dengan demikian maka kita harapkan dampak pandemi COVID ataupun upaya kita untuk menjadi negara dengan ekonomi masuk 7 besar di 2045 nanti bisa tercapai. Saya rasa demikian sebagai penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.